Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Malam, oke bang. Islam Kristen? Dulu Islam bang, sekarang dulu Islam. Baik, coba open cam dulu, kita bisa ngobrol, silakan. Bisa bang. Silakan saya buka kameranya. Itu Pak Ustadz. Nyimak apa? Saya tadi, maaf ini sinyalnya agak nge-lag. Saya tadi nyimak Pak Ustadz PK dengan Bang Jegi. Ya, saya dulu Muslim. Jadi berapa lama kalau Muslimnya yang bang? tadi Pak Ustadz sampaikan dari kecil, dari lahir bang. Dari kecil. Saya boleh tes nggak dulu, biar meyakinkan gitu? Boleh? Boleh. Saya mau tanya. Boleh. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah, nggak sholat jenazah maaf saya bang. Kayak dua. Nggak sholat jenazah? Sholat jenazah. Waduh. Nggak perlu sholat jenazah bang. Waduh. Kalau gitu kita ganti pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa yang bagus ya teman-teman? Kayak gini aja dah ya pertanyaannya. Terus kalaunya mandi wajib tuh ya, mandi wajib. Kalaunya mandi wajib itu pakai debu berapa kali olesnya gitu? Mandi wajib. Oh bukan bersuci dah bang, 7 kali oles itu dah bang. 7 kali oles mandi wajib dengan debu. Yang saya tanyakan mandi junub, mandi wajib berapa kali oles dengan debu gitu? Saya nggak pernah pakai debu bang, langsung mandi. Langsung mandi. Iya. Gak pernah pakai debu, langsung mandi gitu. Iya nggak pernah. Saya kan mandi. Kenapa? Ingatnya itu guslal. Guslal akbari fardolillahi ta'ala abdul kan? Oh iya. Coba baca Al-Fatihah dong bang. Dengar nih, saya mau dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ya silakan. Coba. Apa tadi? Apa yang abang mau sampaikan? Saya dulu kan pernah ngaji bang, ngaji. Juga saya dulu punya buku yaitu 25 Bidan Rasul. Kayak gitu. Halo? Terus ibu saya juga Muslim, keluarga saya Muslim semua. Cuma saya Kristen kan. Jadi saya banyak tahu dari kecil itu. Yang waktu tadi Pak Ustadz PK sama Bang Jeki, saya agak beda pendapat bang. Karena gini Pak Ustadz, menurut saya ketika Adam turun ke bumi itu karena dibujuk rayu oleh iblis. Menurut saya dulu waktu ngaji loh ya, seingat saya loh ya Pak, dibujuk rayu dengan iblis, akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Karena tidak boleh memakan buah. Kalau tadi Pak Ustadz bilang itu suatu ketetapan, itu suatu ketetapan, berarti sebelum Adam diciptakan itu ketetapannya sudah menjadi khalifah. Berarti untuk apa iblis
menyesatkan Adam, merayu Adam untuk makan buah kuldi agar diturunkan ke bumi. Baik. Waktu itu ya. Iblis juga iri dengan Adam. Ya, baik. Saya tanya dulu kali ya sama Anda. Kalau konteksnya buah khuldi di surga, ya, emangnya iblis masuk surga gitu? Kalau iblis yang menyesatkan. Kalau yang saya baca dulu, iblis itu mengintai, Bang. Mengintai, kemudian menggoda Hawa. Artinya kan apa? Dia hanya menyeru, betul nggak? Menyeru dari hawa nafsunya Adam, bukan langsung ngomong sama Adam di surga, bukan, hanya menyeru, gitu. Jadi kalau itu suatu ketetapan, kenapa harus ada perannya iblis, Bang? Gitu loh. Gini Bang, ya, dia iblis itu menyeru, tapi Adam dengan kehendak bebasnya mengikuti. Mengikuti ya kehendak bebasnya dengan pilihannya mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Jadi bukan iblis yang menggelincirkan atau ya bukan Allah yang menginginkan keluar, bukan, tapi Adam sendiri yang memilih gitu. Memilih memakan buah tersebut. Betul, mungkin pemahaman Pak Ustadz seperti itu. Tapi ketika saya masuk, dia hanya menyeru, makanya Bang. Makanya Bang, abang ada nggak diajari guru dulu ya, khotbah iblis di hari kiamat kepada para penghuni neraka? Enggak Bang. Apa khotbah dia? Hai anak Adam, kata iblis, aku tidak mau dipermasalahkan, tidak mau disalahkan atas dosa-dosa kalian. Aku hanya menyeru kalian, ya hanya menyeru. Tapi kalian mengikuti seruan itu. Atas kehendak kalian sendiri, kalian mengikuti seruan itu. Artinya apa? Iblis pun kagak mau disalahkan di situ. Karena Adamnya, anak-anaknya sendiri yang mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Gitu. Tapi kalau menurut Muslim kan iblis itu diciptakan, Bang. Tapi kalau Kristen kan enggak. Iblis itu kan malaikat, Bang. Malaikat yang berarti setara dengan Tuhan gitu, enggak diciptakan. Ya diciptakan, Bang. Iblis kan malaikat. Malaikat ya, diciptakan. Kalau di Muslim kan dibilang iblis diciptakan dari api. Beda. Ini kalau pemahaman saya kayak gini, Bang. Kalau iblis itu diciptakan, berarti dia dari awal itu sudah dibuat tersesat. Betul apa enggak? Menurut Abang? Ya iya. Tapi membuat dia tersesat itu juga harus ada sebab musababnya. Gak bisa langsung dipersalahkan dia. Makanya ada jalan cerita. Kagak ada yang instan gitu. Jalan ceritanya kan waktu itu disuruh menyembah Adam kan, Bang? Betul apa enggak, Bang? Nah, itu kan jalan ceritanya di situ. Terus Adam keluar dari surga, ya, jalan ceritanya karena makan buah khuldi. Padahal keduanya, ya, Adam ditetapkan sudah menjadi khalifah di muka bumi, diciptakannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan baik dan buruk, sesat dan petunjuk. Karena apa? Manusia yang diciptakan tadi, dia mempunyai hak pilih gitu. Gak mungkin dong Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan baik semuanya, yang buruk enggak. Buat apa dia ciptain iblis kalau gitu? Kalau kayak gitu kan konsepnya gini, Bang. Iblis dijadikan tersesat sama Allah karena tidak mau menyembah manusia. Kan yang harusnya wajib disembah kan Tuhan, Bang. Gini, kesombongan iblis bukan karena dia menyembah manusia. Coba ya, kalau kita merujuk ke Quran surah Al-Baqarah ayat 31 ya.
Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maksudnya sujud menghormati, bukan sujud menyembah. Ya, sujud penghormatan kepada Adam, ya, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Karena apa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia bapaknya kesombongan. Artinya dia, iblis itu merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minkum. Bukan karena masalah sujud Berarti di sini kepada Tuhan. berarti konsepnya sujud di sini ada dua, sujud menyembah dan sujud menghormati. Iya, sujud menyembah kepada Tuhan. Yang disuruh Allah itu sujud untuk penghormatan. Oh, ya. Ya udah, aku cuma menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Yang tadi kayak kan aku dulu pernah dengar cerita dari guru ngaji juga, baca 25 Nabi dan Rasul. Baca kayaknya waktu PK tadi tak rasa kok nggak seperti itu, bukan suatu ketetapan tapi suatu hukuman. Adam dan Hawa itu dihukum ke bumi karena memang melanggar larangan Tuhan, kan gitu. Ya, atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Kagak kan? Allah melarang. Dan berkehendak. Allah melarang makan buah khuldi. Kan? Nah, yang berkehendak siapa? Yang mau makan? Adam dengan nafsunya kan? Ya, karena dibisiki iblis gitu. tadi seperti Pak Ustadz bilang. Ya, makanya saya jadi heran. Anda malah ngaji di mana kalau kayak gitu? Masa nggak dijelaskan gurunya? Ngaji, Pak Ustadz. Ngaji di guru ngaji saya juga baca 25 Nabi dan Rasul itu kan. Terus bukunya dulu terus kecil saya mau tanya, kenapa alasannya keluar agama Islam? Ya. Karena Tuhan memilih saya, Ustaz. Hati saya nyaman sama Tuhan saya yang sekarang. Ya, karena Tuhan memilih saya. Kronologinya kayak gimana? Kronologinya karena saya merasa, ya ini mohon maaf, ini menurut pandangan saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Saya bukan pandangan untuk semua orang ya ini ya. Menurut prinsip saya pribadi, dan saya bicara ini tentang diri saya pribadi. Karena menurut saya lebih mengerti Tuhan, saya lebih kenal Tuhan ketika di agama saya sekarang, loh Ustaz. Kalau dulu saya merasa tidak tahu Tuhan saya itu siapa. Saya merasa jauh dengan Tuhan saya. Ya, waktu saya Muslim dari kecil sampai 2014, kalau enggak 2015 saya baru Kristen. Merasa karena jauh, itu Pak Ustadz. Karena saya lebih mengenal Tuhan saya. Baik. Itu saya merasa jauh. Saya kan saya pernah ateis Pak Ustadz. Karena konsep yang saya terima dulu, Islam itu semuanya adalah ketetapan. Berarti orang jahat semuanya ketetapan. Berarti hidup saya seperti ini sudah ketetapan dari Tuhan. Nah, kalau memang saya sudah diketapkan ke sini, kenapa berarti Tuhan, bahkan saya marah sama Tuhan gitu loh. Baik. Saya marah sama intinya Allah. Kayak gini Bang, saya simpulkan Anda kurang belajar berarti. Tuhan ditetapkan seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Iya. Jadi kesimpulannya kayak gini saya tangkap, Anda kurang pembelajaran terhadap Islam berarti. Coba Anda buka ya Quran surah Ar-Ra'd. Ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11 tuh. Ya. Apa yang dikatakan Allah? Innallaha la yughayyiru ma. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah takdir suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Nah, artinya apa? Ada ketetapan yang bisa diubah. Ada takdir yang bisa diubah. Nasib suatu kaum telah dituliskan, tapi ada yang bisa diubah.
Contoh kayak gini, ya. Contoh kayak gini. Semua manusia itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ dikatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus setiap yang bernyawa, semua manusia pasti akan mati. Cuma manusia itu ya matinya berbeda-beda caranya. Kan kayak gitu. Ada mati bunuh diri, ada mati kecelakaan, ada mati sakit, ada terlalu tua. Kan kayak gitu. Itu ketentuan namanya. Ketentuan itulah yang dapat diubah. Hidup Anda seperti itu saja bukan berarti sudah tercatat seperti itu saja. Tapi Anda yang tidak mau mengubahnya. Yang tidak. Cuma saya ada pertanyaan gini Pak Ustadz. Ini kalau menurut saya loh ya, ini saya bukan mungkin bukan menghina atau apa. Ini menurut saya, ini pendapat saya. Saya udah belajar Al-Quran dan juga baca artinya, juga memahami semua arti-artinya. Karena selama ini waktu kecil kan saya diajarkan baca saja tanpa tahu artinya. Yang penting kamu baca, kamu dapat pahala, kamu ngaji, kamu sholat, kan gitu aja. Setelah saya dewasa, saya pelajari, saya baca. Kalau menurut pandangan saya, memang benar. Al-Quran itu ada sebagian hal-hal yang benar. Tapi ada sebagian hal-hal yang menurut saya membingungkan. Ketika saya pelajari, tambah saya bingung gitu loh, Ustaz. Apa tuh contoh? Contoh, surat apa ya, Al-Ahzab kalau nggak salah, Ustaz. Al-Ahzab kalau nggak salah. Tapi aku lupa yang itu Nabi Muhammad menikahi istri anak angkatnya itu loh, yang setelah yang sudah diceraikan. Baik. Jadi gini Bang ya, itulah Anda kurang belajar rupanya. Anda nggak belajar ke dalam tingkat nahwu sorof. Anda hanya belajar tentang masalah baca Al-Quran, baca Iqra dan Al-Quran sampai khatam beres. Sampai situ aja Anda belajarnya. Tapi Anda kagak belajar bahasa Arab dan nahwu sorof, ilmu tingkat lanjutnya gitu untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi Anda itu membaca Al-Quran dengan terjemahan lalu tafsir sendiri, ya sesatlah Anda jadinya. Makanya belajar pakai guru gitu. Iya, makanya belajar pakai guru Bang. Ini saya juga membuka, saya sudah tanya Pak Ustadz. Ini saya tanya ke siapapun, bahkan tanya ke orang tua saya. Jawabannya nanti kalau mentok nggak bisa jawab, paling hanya Allah yang tahu. Jawabannya kan apa contoh? Contoh ya seperti saya tanyakan, tujuan orang untuk ibadah haji itu apa? Kesana itu apa? Terus kenapa kok batu itu menghapus dosa? Kenapa kok harus lempar-lempar gini? Kalau misal nggak punya uang gimana? Ayo udah. Baik, satu-satu abang pertanyakan sama saya jawab semua ya. Satu-satu saya minta. Baik, yang pertama dulu. Apa nih tadi? Tentang masalah Nabi menikahi anak angkatnya. Baik, begini Bang, ya. Di dalam peradaban masyarakat Arab dulu, ya, mereka tidak boleh menikahi anak angkat. Habis itu tentang masalah Zaid, ya. Nggak terpikirkan Bang. Jadi tentang masalah Zaid yang menikah dengan Zainab, Zaid dengan, ya betul. Dengan Zainab ya, lupa saya nama istrinya. Ya Zainab ya. Zainab ya. Betul, Zainab. Di situ ya Bang ya, Zaid dengan Zainab mereka sudah punya masalah rumah tangga. Ya, Zaid ini anak angkat Rasulullah, tidak sedarah. Ya, lalu menikah dengan Zainab. Setelah mereka bercerai, Rasulullah menikah dengan Zainab. Ini di zaman dulu ya dianggap orang tabu oleh pagan Quraisy. Kagak boleh menikah dengan anak sendiri katanya. Kayak gitu. Tapi yang dimaksud anak sendiri itu anak sedarah. Sedangkan Zaid itu anak angkat.
Sampai sekarang kan seperti itu kayaknya tabu juga Pak Ustadz. Sampai sekarang ini. Kalaunya anak angkat nggak apa-apa, karena bukan saudara. Gitu. Ya. Itu di situ Anda nggak belajarnya, artinya di situ Anda yang tidak mengetahuinya. Seharusnya Anda bertanya. Kalau nggak tahu kata Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, nanya kepada yang tahu. Jangan Anda bisa baca terjemahnya sesat sendiri. Makanya apa kata Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kalau kamu tidak mengetahui. Gitu. Misal sekarang juga tabu Pak Ustadz. Kalau misal sekarang Bun. Enggak tabu. Kalaunya bukan saudara enggak tabu Bang. Tabu lah Pak Ustadz kalau sekarang. Kalau menurut saya sih, saya juga mau tanya. Menurut Anda doang. Yang apa? Kan nggak ada Pak Ustadz. Kalau menurut orang, saya banyak survei, banyak tanya ke orang pun katanya gak sempat terpikir kayak gitu loh. Masa kita mau sudah ngangkat anak, dia menikah, kita menikahi istrinya, kan gak sempat, itu anggapannya kan sudah seperti anak kita sendiri kan kayak gitu. Ya itu kan anak angkat ya, statusnya anak angkat bukan anak saudara. Kalau mereka bercerai ya silakan aja. Oke, mau boleh. kita ambil istri lagi kan kayak gitu, karena nggak saudara dengan anak angkat kita. Kayak gitu. Terus berkaitan tentang apa? Tujuannya berarti apa Ustaz? Oh, tujuannya buat apa? Buat apa gitu? Agar boleh menikahi yang tidak sedara. Boleh menikahi anak angkat yang tidak sedara. Karena orang Arab dulu mengatakan tabu kalau menikahi anak angkat yang tidak sedara. Jadi anggapan orang Arab itu anak angkat itu seperti anak sendiri. Kayak gitu. Seperti anak sendiri. Jadi diubah pandangannya oleh Rasulullah, anak angkat itu tidak sedara. Kalau dia beristri, boleh diambil istrinya setelah cerai. Karena dia bukan mahram. Gitu. Ya. Oke. Itulah penetapan hukumnya. Ya. Kalau menurut terus perintah untuk zaman sekarang ya, nggak apa-apa kita kan. Terus perintah kata Anda haji. Haji itu ada perintahnya Bang. Ya. Di dalam Quran surah Al-Imran ada perintah haji. Lalu perintahnya mungkin saya gini, gak mungkin saya jawabnya hanya Allah yang tahu. Enggak. Kalau Anda ya tanya sama saya, nggak mungkin saya jawab hanya Allah yang tahu. Kalau ada dalilnya saya jelaskan dalilnya. Haji itu ada perintahnya di dalam Al-Quran surah Al-Imran. Saya pengen tahu dalilnya. Saya bukakan ya. Ya. Kita baca. Saya tes abangnya yang baca. Ada, bentar. Ya. Sabar ya teman-teman. Nih. Atau di sini aja kayak. Biar agak gede gitu. Sabar ya. Al-Imran 97 nih. Nih ya. Baca deh Bang. Tes baca nih. Mana Ustaz? Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Betul kan Pak Ustaz? Terus. Wa man dakhalahu kana amina.
illahi alan nasi hijjul baiti matis tato ilaihi sabila. Betul Ustaz? Iya, kalau hurufnya betul, tajwidnya ancur-ancuran gitu. Nauloha wobiyun anil alamin. Ya, bacaannya hurufnya benar ngeluarinnya, tapi tajwidnya sembarangan. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kan kayak gitu. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mudah kali gitu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuh. Jadi wajarlah kalau agak susah bacanya sudah 15 tahun. Ya nih Bang, nih. Baca. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sangat. Ada kan dalilnya? Barang siapa mengingkari apa itu Pak Ustaz? Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maksudnya gimana itu Ustaz? Allah kok yang mengingkari haji ke Allah Maha Kaya itu gimana Ustaz? Ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maksudnya itu barang siapa waktu dia kaya kikir kagak mau naik haji, ya, Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari kekayaannya. Tujuannya haji itu untuk apa Pak Ustaz? Tujuannya haji apa? Pertama perintah Allah, kan kayak gitu. Ya, dalam berhaji dicontohkan Rasulullah. Ya, banyak contoh seperti apa, tawaf perintah Allah juga. Kayak gitu. Wukuf di padang Arafah juga perintah Allah. Jadi menjalankan perintah Allah. Kalaunya dasarnya apa, Bang? Di dalam Islam itu semuanya, ya, semuanya itu ada dalilnya. Ada dalilnya, sholat ada dalil, puasa ada dalil, zakat ada dalil, haji ada dalil. Kayak gitu. Semua. Kalau di Kristen apa? Mana ayatnya? Yesus menyuruh ke gereja. Kagak ada. Memang gak ada Bang. Memang gak ada Ustaz. Karena makanya penyembahan yang sejati itu kan dengan hati kita sendiri. Menyembah Tuhan yang benar itu bukan di gereja, bukan gini. Itu kan suatu sebutan untuk kita, suatu perkumpulan untuk kita. Gimana kita perkumpulan doa. Karena juga ada kan firman-Nya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Kan kayak gitu juga. Masalahnya gini, sia-sia yang mereka lakukan kata Yesus karena perintah manusia, bukan perintah dari Yesus. Tuh, ya, Yesus juga gini Bang. Yesus pun juga tidak pernah mengajarkan nikah. Gak ada. Maksudnya gimana Ustaz? Gak ada Yesus mengajarkan nikah. Jadi kalian ini apa? Tiap harinya itu kumpul kebo, jina, tiap hari. Kalau menurut Pak Ustadz itu nikah itu gimana Pak Ustadz? Nikah itu artinya bercampur. Yang dikatakan sah untuk menikah itu gimana? Sah menikah itu ya ada syarat dan rukunnya. Syarat bagi wanita sudah haid, berakal, ya. Terus syaratnya ya Islam. Kan banyak ya syarat nikah dan rukun nikah. Rukunnya ada berapa? Rukun nikah ada 5. Pertama ada mempelai pria. Yang kedua ada mempelai wanita. Yang ketiga ada 2 orang saksi. Yang keempat ada wali dari wanitanya. Yang kelima ada sigotnya. Ya, mahar dan akad. Gitu. Kalau dari 5 ini ya tidak terpenuhi, nggak bisa nikah itu dikatakan sah. Kalau perempuannya ada, laki-lakinya nggak ada, siapa yang mau dinikahkan?
Kalau itu Pak Ustadz, ada cerita entah dari hadis atau apa, saya pernah baca itu Rasulullah pernah nggak pakai mahar waktu menikahi istri dari orang Yahudi kalau nggak salah, wanita Yahudi yang suaminya dibunuh saat perang. Ada itu, kan Anda aja nggak baca lengkap. Makanya nggak kurang belajarnya sih. Aduh. Kurang belajarnya. Jadi gini Bang, ya coba ya. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang masalah nikah di Bible kayak Islam? Kalau di Bible ada sih Bang, cuma apa tuh? Untuk pengajarannya Yesus sendiri kan Yesus mengajarkan orang untuk taat sampai akhir kepada Bapa di surga, kan seperti itu. Kalau untuk nikah beda, nggak mengajarkan nikah Bang. Di mana Yesus mengajarkan nikah gitu? Yesus nggak mengajarkan nikah Bang. Lah, kalau Yesus nggak mengajarkan nikah, ngapain sekarang kumpul kebo Kristen ini? Sudah ada sebelumnya Bang, dari Adam pun laki-laki dan perempuan dipersatukan kan sudah ada dari zaman Adam. Bang, gini, Yesus berkata di kitab Anda kayak gini Bang, ya. Kata Yesus kayak gini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Betul, baik. Baik. Jika yang bersatunya laki-laki sama laki-laki gimana? Hah? Masa laki-laki bersatu sama laki-laki? Ada banyak kok. Ya tidak bisa dong. Banyak. Dan Yesus datang itu untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu, bukan untuk menyangkalnya. Contohnya kayak Taurat, kayak Mazmur, kan kayak gitu Pak Ustadz. Jadi sebelum Yesus kan sudah ada pernikahan dari zaman Adam, Ibrahim, bahkan nabi-nabi terdahulu kan sudah ada pernikahan. Jadi kenapa harus dijelaskan dengan Yesus lagi? Yesus cuma waktu itu kan penginjilan, pengajaran bahwa dia menyatakan kehendak dari Bapa. Inilah ajaran yang benar, kan kayak gitu Bang. Waduh, abang ini Bang, coba lihat nih. Nih ya. Itu Bang. Apa ini? Itu kan fitih, Pak Ustadz. Kalau untuk dasarnya itu mereka disatukan Tuhan. Masa kayak gini disatukan Tuhan kagak boleh dipisahkan lagi gitu. Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Boleh Pak Ustadz, kan habis ada perpasangan dari Adam pun kan sudah dijelaskan bahwa pasangan kita itu wanita, karena wanita itu kan dari tulang rusuk laki-laki, kan seperti itu. Ya, buktinya ada. Gereja memberkati pernikahan sesama nih. Kayak gimana? Wah, kalau itu saya nggak paham. Inilah Bang, ya karena apa saya bilang Yesus tidak ngajarin menikah. Yesus tidak ada ngajarin nikah. Jadinya kayak gini, nikah dengan sesama bisa, dengan hewan kagak ada aturannya. Gitu. Saya Pak Ustadz tahu kalau itu aku Ustadz nggak berani komentar kalau itu aku. Makanya jadi Bang ya, iya itu aja ya, masalahnya kayak gini ya, ya sangat saya sayangkan Anda salah mempelajari Islam dan kurang belajar gitu bagi saya. Dah itu aja sih kalau kesimpulan saya. Karena di Islam itu kayak gini ya teman-teman ya. Nih ya salah satu nih ya abangnya ya, abang ini menjadi contoh untuk kita karena apa? Belajar kepada guru yang bersanad. Al-isnad minad din. Ya, sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad,
laqala man syaa ma syaa. Dia akan seenak udelnya ngomong tentang agama. Jadi juga kita belajar itu harus berguru ya. Jadi harus berguru. Kalau tidak berguru maka fasyaikhuhus syaiton, setan gurunya, akhirnya sesat gitu ya. Saya enggak, Pak Ustadz. Saya di agama saya ini sudah saya merasa nyaman karena agama dari hati saya, dan saya sudah merasa Tuhan dekat dengan saya, seperti itu. Saya lebih merasa mengenal Tuhan daripada agama yang saya. Ini Bang, baik. Kalau begitu saya ajak sedikit sebelum Anda turun. Kita berpikir, ya. Berpikir. Ya. Berpikir kepada Anda. Anda sepakat nggak Tuhan itu maha adil? Sepakat. Yesus itu Tuhan? Yesus manusia, anak Allah. Yesus Tuhan. Betul. Tuhan. Berarti dia maha juga gitu. Maha, tapi enggak, apa ya, maksudnya yang akan Bapa di surga kan, sama skalanya. Yesusnya? Yesus itu kan firman Allah, Pak Ustadz. Iya, Yesusnya ini maha juga atau kagak? Dia memiliki kuasa melalui Bapa, karena dia perkataan Bapa, bagian dari Bapa. Memiliki kuasa. Jadi, dari Bapa. Berbeda, tapi memiliki satu kesetaraan. Baik, kalau begitu kita sepakat Yesus maha adil, betul? Betul. Nah, kalau Yesus maha adil, saya mau tanya sama Anda. Di abad pertama orang bisa lihat Yesus. Sekarang, ya, kita nggak bisa lihat Yesus. Di mana letak keadilannya? Betul sih Bang. Itu nggak adil. Kalau nggak adil itu udah bukan Tuhan. Ya, pertanyaan Pak Ustadz ini buat saya belajar. Di mana sekarang kita lihat Tuhan itu kan? Gimana kita mau lihat Tuhan? Karena coba. Ya dengan cara kita melihat kehidupannya Yesus waktu itu. Contoh seperti ini. Salah Anda kayak gitu. Coba. Gimana, pandangannya kayak gini. Bentar. Manusia di abad pertama ya bisa melihat Yesus dengan biji matanya. Ini Pak. Pakai 2 biji mata ya. Kita sekarang tahun 2025 ya kagak bisa lihat Yesus dengan biji mata kita. Lalu di mana letak keadilan Yesus itu? Ya kan Yesus manusia, Bang. Iya makanya, bukan Tuhan. Untuk sekarang tuh. Kalau bukan Tuhan. Keadilannya kita bisa tahu Tuhan melalui Yesus, gitu loh. Iya, kan gimana bagaimana kita melalui Yesus kita lihat dengan matanya aja kagak adil? Ayo coba. Ya, jadi Tuhan, jadi Bang ya, Tuhan yang ngomong itu ya, Tuhan yang nongol itu nggak akan bisa dituhankan karena nggak adil gitu, gugur ketuhanannya. Tuhan itu harus maha adil. Kalau dia nongol, gugur udah keadilannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, Yesus di abad pertama cuma sedikit saja di satu kota di Nazaret orang lihat dengan biji matanya. Sekarang kita di tahun 2025 kagak bisa melihat fisik Yesus. Ya, tapi Yesus nggak adil sudah di situ. Yesus meninggalkan roh kebenaran, roh kudus yang menyertai kita. Bang, jadi kita bisa tahu. Salah. Di abad pertama itu orang melihat dengan mata biji mata fisik Yesus. Ya. Gitu. Di tahun 2025 kita kagak bisa dengan biji mata kita lihat fisik Yesus, nggak bisa. Berarti di situ udah nggak adil. Ada yang bisa Bang, ada yang mungkin didatangin Yesus, melihat Yesus, ada yang bisa. Kata Yesus, jangan kau percaya Mesias ada di sini, ada di sana, itu penyesat. Itu kata Yesus.
Iya. Tuh ya. Jadi Bang ya, jadi kalaunya Tuhan yang nongol ke muka bumi itu nggak bisa dituhankan. Tuhan yang adil itu yang kagak pernah nongol sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia nggak nongol. Itu adil dia bagi seluruh manusia, nggak ada yang lihat dia gitu. Terus gimana cara kita mengenalnya, Ustaz? Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Gini, gimana cara mengenalnya? Ya, sekarang saya mau tanya dulu. Bentar Abang. Saya mau, nggak perlu kenal Allah itu melalui siapa? Melalui diri kita sendiri. Melalui diri kita sendiri. Kalau saya punya kata saya mengenal Tuhan saya juga melalui diri saya sendiri. Gimana Pak Ustaz? Sekarang gini kita pikir ya. Nih secara makan sama Pak Ustaz. Secara logika kita pikir, mari kita pikir. Dari diri sendiri kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, sekarang saya tanya, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, itu yang mana Anda bikin sendiri? Bikin sendiri maksudnya gimana, Mas? Ya, dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Saya nggak bikin, maksud. Nggak bikin kan? Ya, betul. Di dalam rahim ibu Anda nggak bikin tubuh Anda kan? Nggak bikin tubuh saya. Enggak. Sewaktu Anda dibentuk, ya. Waktu Allah bentuk mata Anda, kelihatan nggak Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala itu? Enggak. Berarti apa? Enggak. Kalau kita sudah ada ke dunia, jangan harap kita lihat Tuhan pakai mata. Karena dia membentuk aja kita nggak melihat gitu. Artinya apa? Di diri kita ini kagak ada milik kita. Milik siapa? Milik pencipta kita. Sudah ada jelas di diri gini. Jadi kenapa saya bilang Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita? Bukti dia ada itu adanya diri kita. Gimana sih? Saya tanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz kenal Allah, kenal Islam itu dari siapa? Kan sebelumnya juga diperkenalkan. Bukan Pak Ustadz langsung kenal sendiri kan? Kan diperkenalkan mungkin dari keluarga Pak Ustadz Muslim, diajarkan kan seperti itu kan? Iya, makanya kita mengenal Allah dari seperti apa? Pertama kita belajar, ya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Semua muslim wajib belajar. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu dari Al-Quran. Belajar Al-Quran pakai guru. Man laisa lahu syaikh, barang siapa yang tidak berguru, fa syaikhuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Jangan coba Anda baca-baca sendiri gitu, memahami sendiri. Akhirnya Anda disesatkan setan, makanya jadi murtad gitu. Makanya lihat aja di Al-Quran itu, ya. Di Al-Quran itu tentang sifat Allah nih, ya. Sifat Allah, ya. Pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Ini sama dengan yang diucapkan Yesus. Sama gitu. Dengan yang diucapkan Yesus. Di Yesus dalam Markus 12 ya, dia mengatakan, mengutip ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus mengatakan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Nggak ada Yesus ngomong kayak gitu. Makanya di Al-Quran pun juga, makanya kan di Al-Quran juga katakanlah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Somad. Kan kayak gitu. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, maka itu pasti bukan Tuhan.
gitu. Tidak tahu. Pak Ustadz kan pedomannya Al-Quran, sedangkan saya kan pedoman saya Alkitab atau Bible. Mari kita bahas dari Alkitab Anda. Al-Quran dibuat sama siapa Pak Ustadz? Baik, dari Alkitab Anda bagaimana ketuhanan itu menurut Yesus? Siapa Pak Ustadz? Al-Quran dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, saya bisa buku jadi buku gitu Ustaz. Kalau buku itu adalah prosesnya. Oke, gimana? Ya berarti buat langsung Allah gitu, bukan? Enggak ada Al-Quran itu gedebuk dari langit. Al-Quran itu ya yang menuliskan di Lauhul Mahfuz adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah malaikat Jibril ngambil lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dibentuk dalam percetakan pelepah kurma di zaman Nabi Muhammad. Itu proses namanya. Bukan berarti ya Al-Quran itu gedebuk dari langit. Pengakuan siapa? Apanya? Enggak, itu pengakuan dari siapa Ustaz? Kalau pengakuan itu dari siapa? Diturunkan dari Allah, diterima oleh Jibril dan untuk Nabi Muhammad. Ya iya, dari Bang, itu dari Allah sendiri yang mengatakannya. Dari Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kan itu sudah banyak revisi Pak Ustaz. Revisi kayak gimana? Pernahkah Al-Quran berubah? Gak pernah satu kali pun. Gak pernah Bang. Ya, saya kan punya. Udah ratusan tahun setelahnya. Saya punya Al-Quran di zaman Rasulullah yang diteliti dari Birmingham. Sama sampai yang di rumah saya nih. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Beda dengan kitab Kristen. Oh, jadi waktu zaman Rasulullah sudah ada Al-Quran. Ya iyalah. Penulisnya Zaid bin Sabit. Coba di zaman Yesus, ada nggak kitab Yohanes? Nggak ada. Di zaman Yesus ada nggak kitab Matius? Mana ada. Tapi menurut saya sebenarnya itu sama aja Pak Ustadz. Kita untuk kita yang lahir di zaman sekarang ini, kita tidak bisa melihat sesuatu itu dengan mata kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri. Kita kan cuma mengikuti. Iya, lalu ngapain, Bang? Anda sudah tahu segala sesuatu itu nggak bisa dilihat dari mata. Kata Anda kan kayak gitu, dari mata kita sendiri. Lalu ngapain Anda ingin melihat Tuhan yang nongol? Saya tidak ingin melihat Tuhan, Pak Ustadz. Melihat Tuhan yang nongol, kayak gitu. Yang namanya Tuhan harus nongol gitu. Enggak, saya tidak melihat Tuhan yang nongol, Pak Ustadz. Saya tidak itu melihat. Artinya apa? Udah gugur ketuhanan yang namanya Yesus itu sebagai Tuhan udah gugur, nggak adil masalahnya. Nah, Bang, ya kalau murtad malas ibadah ya ngomong aja gitu. Ya karena gitu Pak Ustadz, kalau menurut saya untuk apa seperti itu kan nggak ada manfaatnya dulu. Artinya untuk apa? Sering dikatakan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Betul. Banyak orang yang berbuat keji dan mungkar kan gitu kan? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, betul? Ya, tapi kan banyak perbuatan keji dan mungkar. Terus orang juga banyak yang bilang yang penting sholat, entah kita mau jahat, entah kita nakal, entah kita mencuri, yang penting sholat kan kayak gitu rata-rata. Baik, yang penting sholat. Salah kalau perkataannya kayak gitu. Cek dulu sholatnya udah betul atau belum itu. Kalaunya dia sholat tapi kelakuannya masih jelek, cek sholatnya. Ada yang salah dengan sholatnya itu. Entah tata caranya kah,
Gitu. Tapi kan tetap banyak perbuatan keji dan mungkar, Pak. Karena konsep yang saya pahami dulu waktu saya Muslim, konsep saya yang penting sholat, yang penting ngaji, entah saya nanti nggak puasa, entah saya nanti nakal, yang penting aku sholat. Kan itu kuat. Siapa itu ngajarin? Dapat dari mana sih ajaran itu Anda ini? Konsep dari suatu ketetapan itu tadi loh Pak Ustaz. Karena kan sudah ditetapkan kayak gini, manusia sudah ditetapkan kayak gini, Adam turun ke bumi ditetapkan kayak gini, ya ngapain? Aduh, Bang, itu tadi arah dua ayat 13 ya, manusia itu bisa diubah ketetapannya. Anda dituliskan Allah miskin ya. Anda dituliskan Allah miskin, Anda bisa merubah diri Anda menjadi kaya. Bisa, asal Anda mau berikhtiar, namanya usaha. Sekarang Anda ya dari Islam diubah Allah jadi kafir. Siapa tahu nanti ke depannya setelah jadi kafir ini Anda diubah Allah lagi jadi Islam gitu. Ketetapan itu ada dua, Bang. Ada yang diubah, ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Iya. Kalau saya ini berarti sudah ketetapan dari Allah ya Pak Ustadz ya. Sudah jadi Kristen ya? Bukan ketetapan dari Allah, tapi ketetapan dari nafsu Anda itu. Bukan ketetapan dari Allah, tapi ketetapan dari nafsu Anda. Ya, pilihan Anda yang menetapkan. Nafsu itu identik dengan apa Pak Ustaz? Nafsu identik dengan apa? Gini Bang, saya tanya. Kalau nanti aja ke situ, saya jauh dari itu. Nanti aja ke situ. Jadi abang saya justru saya mengalami yang saya rasakan ini begitu banyak ujian. Dan bahkan saya merasa saya berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi saya tidak pernah takut karena Tuhan bersama saya. Saya cuma keyakinan saya cuma itu Pak Ustaz. Kalau di Islam ya gini, kalau dalam Islam itu gampang Bang ya. Gini, kalau dalam Islam ya Bang ya, orang yang mengedepankan hawa nafsunya itu pasti dia akan sesat sendirinya. Gitu. Kan saya ini karena dia mempunyai kehendak bebas. Saya belajar, saya membandingkan, dan saya merasakan ketika saya di agama saya yang dulu dan ketika saya di agama saya yang sekarang. Saya merasa lebih baik dan nyaman di agama sekarang. Kan seperti itu. Ini bukan nafsu, Ustaz. Oh, jadi itu pilihan Anda berarti. Nafsu Anda. Iya. Nafsu pilihan Anda itu. Mau enak lebih nyaman sekarang kagak sholat kan gitu. Itulah malas, intinya malas ibadah kayaknya. Kalau ibadah saya Pak Ustadz, bahkan setiap hari bangun tidur, makan, mau tidur. Ini mau sama Pak Ustadz ini saya juga berdoa dulu, ibadah dulu tadi. Langsung ikut naik ini. Tiap saat saya kan Tuhan melihat hati Pak Ustadz, tidak melihat arah. Waduh, Tuhan melihat hati, tidak melihat arah. Ya. Mungkin itu aja lah ya Bang ya, yang kita bicarakan kan kayak gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Oke. Saya gantikan dulu ya dengan kawan yang sedang antri di bawah ya.